Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hanifah dengan NIM 2416040060. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pengakuan pendapatan berdasarkan PSAK. Dalam presentasi ini terdapat beberapa jenis pengakuan pendapatan, yaitu kontrak, konstruksi penjualan angsuran, konsinyasi, dan real estate. Pengakuan pendapatan merupakan hal yang penting dalam akuntansi karena menentukan kapan suatu pendapatan boleh dicatat dalam laporan keuangan. Jika pencatatannya salah, maka laba perusahaan juga akan menjadi tidak akurat. Pengertian revenue recognition. Pengakuan pendapatan atau revenue recognition adalah proses untuk menentukan kapan suatu pendapatan dapat dicatat dalam laporan keuangan perusahaan. Menurut PSAK, pendapatan dapat diakui apabila perusahaan memiliki kemungkinan besar untuk menerima manfaat ekonomi dari transaksi tersebut, dan jumlah pendapatan yang diperoleh dapat diukur secara andal. Tujuannya, pengakuan pendapatan adalah agar laporan keuangan menjadi lebih akurat, membantu mengukur kinerja perusahaan, serta menjadi dasar dalam pengambilan keputusan bagi manajemen maupun pihak luar perusahaan. Jadi, meskipun perusahaan sudah melakukan transaksi, pendapatan tidak selalu dicatat. Ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Slide selanjutnya, ada prinsip umum pengakuan pendapatan. Dalam pengakuan pendapatan terdapat beberapa prinsip umum. Yang pertama, barang atau jasa harus sudah diserahkan kepada pelanggan. Yang kedua, ada risiko dan manfaat kepemilikan sudah berpindah dari penjual kepada pembeli. Dan yang ketiga, ada nilai pendapatan dapat diukur dengan jelas dan andal. Dan yang keempat, perusahaan memiliki keyakinan bahwa manfaat ekonomi atau pembayaran dari pelanggan kemungkinan besar akan diterima. Apabila seluruh syarat tersebut terpenuhi, maka perusahaan dapat mengaku pendapatan dalam laporan keuangannya. Materi pertama adalah ada kontrak konstruksi. Kontrak konstruksi merupakan kontrak pembangunan aset seperti gedung, jalan, jembatan, ataupun proyek lainnya yang biasanya membutuhkan waktu lebih dari satu periode akuntansi. Karena proyek berlangsung dalam waktu yang panjang, perusahaan tidak perlu menunggu proyek selesai seluruhnya untuk mengakui pendapatannya. Pendapatan diakui berdasarkan tingkat penyelesaian pekerjaan atau percentage of completion. Artinya, semakin besar progres pekerjaan yang telah diselesaikan, maka semakin besar pula pendapatan yang dapat diakui oleh perusahaan. Di sini ada contoh kontrak konstruksi. Pada contoh ini, PTA memperoleh kontrak pembangunan gedung senilai 800 juta. Total biaya proyek yang diperkirakan sebesar 700 juta. Pada tahun pertama, perusahaan telah mengeluarkan biaya sebesar 315 juta dan biaya yang masih diperlukan untuk menyelesaikan proyek sebesar 385 juta. Persentase penyelesaiannya dihitung dengan membandingkan biaya yang telah dikeluarkan terhadap total biaya proyek. Hasilnya kan 45% tuh. Terus karena proyek telah selesai sebesar 45%, maka perusahaan dapat mengakui pendapatan sebesar 45% dari nilai kontrak, yaitu sebesar 360 juta. Dari contoh ini dapat dilihat bahwa pendapatan tidak menunggu proyek selesai 100%, tetapi mengikuti progres pekerjaan yang telah tercapai. Slide selanjutnya kita akan membahas tentang penjualan angsuran. Penjualan angsuran ini merupakan penjualan barang yang pembayarannya dilakukan secara bertahap atau dicicil dalam beberapa periode sesuai dengan kesepakatannya. Karakteristik penjualan angsuran antara lain ada pembayaran yang dilakukan secara cicilan, terdapat unsur bunga, dan risiko gagal bayar yang lebih tinggi dibandingkan penjualan tunai. Dalam transaksi ini, pendapatan penjualan dan pendapatan bunga biasanya dipisahkan.
pendapatan penjualan diakui saat transaksi terjadi, sedangkan bunga diakui secara bertahap yang sesuai dengan periode angsurannya. Contoh penjualan angsuran. Contohnya, PT Maju Elektronik menjual sebuah televisi dengan harga 12 juta rupiah secara angsuran. Pelanggan membayar uang muka sebesar 2 juta, sisanya 10 juta dibayar selama 10 bulan. Selain itu, terdapat bunga sebesar 1 juta yang akan dibayarkan bersama cicilan. Dalam kasus ini, pendapatan dari penjualan televisi diakui saat penjualan terjadi, sedangkan bunga sebesar 1 juta tidak langsung diakui sekaligus, melainkan diakui secara bertahap selama masa angsuran berlangsung. Hal ini dilakukan agar pendapatan yang dicatat sesuai dengan periode terjadinya transaksi. Materi selanjutnya, di sini ada konsinyasi. Konsinyasi merupakan sistem penjualan di mana pemilik barang menitipkan barang kepada pihak lain untuk dijual. Dalam sistem ini, kepemilikan barang tetap berada pada pihak yang menitipkan barang, sedangkan pihak penerima hanya bertindak sebagai perantara penjualan. Karena barang masih menjadi milik pengirim, maka pendapatan belum boleh diakui saat barang dititipkan. Pendapatan ketika barang tersebut benar-benar berhasil terjual kepada konsumennya. Di sini terdapat contoh konsinyasi. Contohnya, toko fashion A menitipkan 100 baju kepada toko fashion B dengan harga 150.000 per bajunya selama 1 bulan. Toko fashion B berhasil menjual 80 baju. Maka pendapatan yang dapat diakui oleh toko fashion A adalah 80 dikali 150.000, yaitu sebesar 12 juta. Sedangkan 20 baju yang belum terjual belum dapat diakui sebagai pendapatan karena masih menjadi persediaan milik toko fashion A. Contoh ini menunjukkan bahwa pengakuan pendapatan dalam konsinyasi hanya dilakukan atas barang yang benar-benar telah terjual. Materi berikutnya adalah real estate. Real estate merupakan kegiatan usaha yang berkaitan dengan penjualan rumah, apartemen, ruko, tanah, dan berbagai jenis properti lainnya. Dalam transaksi real estate, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum pendapatan dapat diakui. Pertama, harus ada kontrak penjualan. Yang kedua, ada pembayaran yang harus memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, ada risiko dan manfaat kepemilikan telah berpindah kepada pembeli. Dan yang keempat, adanya properti sudah diserahkan kepada pembeli. Di sini ada contoh real estate-nya dari PT Sejahtera Properti menjual sebuah rumah dengan harga 500 juta. Pembeli telah melunasi pembayaran dan rumah telah selesai dibangun serta diserah terimakan kepada pembelinya. Karena seluruh syarat pengakuan pendapatan telah terpenuhi, maka perusahaan dapat mengaku pendapatan sebesar 500 juta pada periode tersebut. Jadi, dalam transaksi real estate, pengakuan pendapatan tidak hanya bergantung pada pembayarannya, tetapi juga harus memperhatikan perpindahan hak dan penyerahan propertinya. Selanjutnya, kita akan melihat perbedaan pengakuan pendapatan. Dari keempat jenis transaksi tersebut, terdapat perbedaan waktu pengakuan pendapatannya. Pada kontrak konstruksi, pendapatan diakui berdasarkan progres pekerjaannya. Pada penjualan angsuran, pendapatan diakui sesuai dengan transaksi penjualan dan bunga diakui secara bertahap. Dan pada konsinyasi, pendapatan diakui ketika barang berhasil terjual, sedangkan pada real estate pendapatan diakui setelah seluruh syarat penyerahan properti terpenuhi. Perbedaan ini menunjukkan bahwa setiap jenis transaksi memiliki perlakuan akuntansi yang berbeda yang sesuai dengan karakteristiknya. Di sini saya akan memberikan kesimpulan dari materi-materi yang telah saya jelaskan. Sebagai kesimpulannya, pengakuan pendapatan merupakan proses pencatatan pendapatan dalam laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan PSAK. Setiap jenis transaksi memiliki metode pengakuan pendapatan yang berbeda-beda. Pada kontrak konstruksi digunakan metode persentase penyelesaian atau
percentage of completion, sehingga pendapatan diakui berdasarkan progres pekerjaan yang telah diselesaikan. Pada penjualan angsuran, pendapatan dari penjualan diakui saat transaksi terjadi, sedangkan pendapatan bunga diakui secara bertahap sesuai periode angsuran. Kemudian, pada konsinyasi, pendapatan baru dapat diakui ketika barang yang dititipkan benar-benar berhasil terjual kepada konsumen. Sedangkan pada real estate, pendapatan dapat diakui apabila syarat-syarat pengakuan telah terpenuhi dan properti sudah diserahkan kepada pembelinya. Dari penjelasan tersebut, dapat kita pahami bahwa setiap transaksi memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga perlakuan akuntansinya juga berbeda. Oleh karena itu, penerapan PSAK yang tepat sangat penting agar laporan keuangan yang dihasilkan akurat, andal, dan dapat mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai pengakuan pendapatan berdasarkan PSAK yang meliputi kontrak konstruksi, penjualan angsuran, konsinyasi, dan real estate. Semoga materi yang saya sampaikan dapat menambah pemahaman kita mengenai bagaimana perusahaan mengakui pendapatan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.